Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Berikan kepada kami selalu pertolongan atau ma'unah untuk bisa selalu mengingatmu tidak saja ketika ada musibah, tapi juga ketika Engkau berikan segala macam nikmat. Kami ingat Kau. Bantu kami selalu ya Allah untuk bisa semakin bersyukur, karena semakin bertambah umur kami, banyak nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Apakah itu harta, termasuk juga keluarga. Dan juga bantu kami selalu ya Allah, semakin hari umur kami bertambah, usia kami berkurang, jatah hidup kami berkurang, maka bantu kami selalu ya Allah untuk bisa semakin hari semakin bagus ibadah kami, baik dari segi kualitas, kebagusan, kekhusyukan, kesempurnaan, maupun dari segi kuantitas, jumlah. Kalau kami sudah melakukan yang wajib, hendaknya mampukan kami ya Allah untuk bisa menambah dengan yang sunat-sunat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini tema atau judul ceramah zuhur kita atau kultum zuhur kita adalah tentang dua hal prinsip dalam beragama. Dua hal prinsip yang harus kita miliki sebagai seorang mukmin atau muslim. Prinsip pertama adalah bahwa beragama itu tujuan pokoknya adalah membersihkan yang tidak tampak ketimbang yang tampak. Tujuan pertama dari kita beragama ini adalah membersihkan yang tidak tampak, di samping juga yang tampak. Yang tidak tampak yang kita maksud adalah membersihkan jiwa, membersihkan hati, mensucikan jiwa, mensucikan hati. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam dua surat. Pertama surat Al-A'la ayat 14 hingga ayat 19. Kedua surat Asy-Syams ayat ke-8 hingga ayat ke-10. Di dalam surat Al-A'la, kebersihan hati yang dijelaskan Allah di dalam ayat ini adalah qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung. Kalau bahasa Malaysia sungguh makmur, sungguh beruntung, makmur, sejahtera, bahagia orang yang man tazakka, yang selalu berusaha untuk membersihkan jiwanya. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Salah satu kebersihan jiwa itu, membersihkan jiwa itu adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah dan juga wasalla, melakukan ibadah salat. Dan salat yang kita lakukan ini adalah untuk berzikir, mengingat Allah dan juga kebersihan jiwa kita. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Ini yang diinginkan dari kebersihan jiwa itu. Jangan sampai kalian, sayangnya jangan sampai justru memprioritaskan dunia ketimbang akhirat. Banyak orang mengatakan, atau ada orang yang mengatakan bahwa kita ini harus seimbang hidup di dunia dan di akhirat. Harus seimbang hati kita, perhatian kepada dunia dan akhirat. Tapi Al-Quran mengatakan
apa yang kita lakukan di dunia ini adalah orientasinya akhirat. Jadi orientasi itu sebetulnya beratnya ke akhirat. Apapun yang kita lakukan, baik itu sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kebersihan jiwa yang pertama yang diinginkan oleh Allah dari kita. Bagaimana hati kita ini semakin bertambah umur kita, alam bawah sadar kita atau kesadaran yang harus kita munculkan jemaah zuhur adalah bahwa kita dalam satu titik pasti mati. Dan Al-Quran menggunakan mati itu dengan kata-kata al-yaqin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Inna hadza la fi suhufil ula. Ajaran kebersihan jiwa agar hidup kita ini tidak condong kepada dunia ini sudah didahului oleh ajaran-ajaran para nabi yang senior istilahnya, ulul azmi. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ini yang pertama, jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, kebersihan hati yang diinginkan oleh Allah dari ibadah kita ini adalah bahwa apa saja yang kita lakukan di dunia ini jangan menguasai hati kita. Di samping itu pada ayat surat Asy-Syams ayat ke-8 hingga 10 Allah firmankan, qad aflaha man zakkaha. Hampir sama redaksinya, sungguh beruntung, makmur, sejahtera, bahagia. Ya, aflaha man zakkaha, orang yang membersihkan jiwanya. Pada ayat 8 Allah katakan, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa kita ini diberikan potensi oleh Allah jemaah zuhur. Ada potensi untuk bertakwa, ada potensi untuk fujur, melakukan pelanggaran atau dosa. Kita ini bukan malaikat, juga sekaligus bukan dominan iblis, sifat syaitan. Duanya digabung, maka kita sebagai manusia berjuang untuk membersihkan jiwa ini. Bagaimana alam malakut, alam malaikah, alam di mana jiwa kita tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Membersihkan dari apa? Dari dosa-dosa. Jadi pertama tadi, kebersihan jiwa agar hidup ini tidak condong kepada dunia, ya. Yang kedua, agar jiwa kita juga tidak dinodai oleh berbagai macam dosa. Dan itulah hikmahnya kenapa Allah memilah-milah sholat ini waktunya, karena Rasulullah menjelaskan sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat itu menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita bersihkan baik dengan air wudu, kita bersihkan ya dosa-dosa yang dilakukan oleh muka kita, mata kita, lisan kita, hidung kita, telinga kita, dan juga nasihatin kadibatin khati'ah. Kita sapu kepala kita, ubun-ubun kita ini yang suka alfa, lupa, kadibah, dan juga suka berdusta. Lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membersihkan jiwa baik dari kecondongan terhadap dunia dan juga dari hal-hal yang bersifat dosa. Setiap anak Adam, kata Rasulullah, pasti pernah salah dan khilaf. Dan ketika kita beribadah, maka dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu jemaah zuhur terkadang muncul. Ketika muncul itulah timbul rasa takut, timbul rasa khusyuk. Nah, karena itu ketika kita beribadah, tidak mengapa kita mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ketimbang mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Di mana kebaikan itu kalau sering kita ingat justru akan membuat kita mungkin merasa berjasa,
Rasa banyak, kecil padahal belum terlalu banyak. Dan itulah gunanya kita diingatkan Allah dengan dosa-dosa, dengan kebersihan jiwa itu. Jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, ini yang pertama dari tujuan kita beragama, yaitu membersihkan jiwa kita. Jangan sampai dikuasai oleh dunia. Al-falah, setiap saat dikumandangkan oleh muazzin, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Al-falah yang masuk di sini adalah kemenangan dunia dan akhirat, bukan kemenangan akhirat saja. Kemenangan dunia yang kita dapatkan adalah bahwa apa yang kita lakukan sejak pagi tadi hingga saat sekarang, Allah katakan kita sebagai seorang pemenang, di mana hidup kita setelah subuh keluar bertebaran di muka bumi. Setelah itu kita mohon keberkahan, mohon keridhaan dari Allah dari apa yang telah kita lakukan, itu bernilai pahala hendaknya di sisi Allah. Jadi sebetulnya hidup kita ini jemaah zuhur dari masjid ke masjid sampai kita mati. Dari kita biasakan sholat di belakang imam, sebelum satu saat kita pasti diletakkan di depan imam. Yang kedua jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, di samping tujuan beragama itu adalah kebersihan jiwa, itu beragama itu membersihkan yang tak tampak ketimbang yang tampak. Yang kedua adalah kesempurnaan beragama kita itu disempurnakan dengan apa yang disebut dengan bersaudara. Kalau yang pertama itu lebih dominan kepada hablum minallah, maka yang kedua adalah hablum minan nas. Seharusnya semakin paham kita dengan agama ini, semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin lunak hati kita kepada saudara-saudara kita. Semakin gampang kita bersaudara. Jangan sebaliknya. Ada fenomena semakin beragama, semakin menuntut ilmu jauh-jauh, semakin payah bersaudara. Kirim SMS pun tidak pernah assalamualaikum, hanya bismillah saja. Assalamualaikum tidak pernah. Alangkah baiknya mengirim SMS itu di samping bismillah, ketik juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini, jangan sampai kita bermusuhan atau retak hubungan silaturahmi kita karena masalah-masalah khilafiyah, masalah kunut, masalah yasinan. Orang suku baca surah Yasin, tidak masalah. Ada sahabat yang suku baca surah Al-Ikhlas tadi, memangnya tidak ada hafalan dia yang lain. Rasulullah ketika itu ya menerima apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Jadi masalah khilaf itu kita harus berlapang dada, harus berlapang hati. Masalah yang masalah Sarawak Senteng ya, bercakap loh, orang tak Sarawak banyak tuh. Jadi mohon maaf jadi tolonglah kita lapangkan hati kita, sebab awak beragama pun dosa kare-kare, lunak-lunak model kepala caciang misalnya. Caciang itu sekarang apapun tanah hanya gigi aja, jadi banyak awak mengalah. Selama persoalan itu memang tidak persoalan prinsip. Persoalan prinsip pun kita hanya tugas kita menyampaikan dan mendoakan. Menyampaikan satu, mendoakan satu. Jangan sampai menyampaikan satu, mengutuk satu. Mulai sampai hadis sahih, disahihkan oleh fulan wa alan. Ya, jadi ini yang harus kita sempurnakan. Hablum minallah bagus, hablum minan nas kita juga bagus. Ingat, ada hadis-hadis bahwa Allah ada hadis beberapa redaksi yang berbeda. Allah menerima ya laporan amalan kita ini yang sifatnya mingguan, hari Kamis satu, hari Senin satu, diterima.
bagi yang tidak berbuat syirik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa al-mutakhasimain, kecuali orang yang berkhusumat, ada masalah. Utruku hadaini hatta yastaliha, kata Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Ayat ini tidak bisa diterima amalannya sampai mereka damai. Itu. Kau lah 3 hari, lah 3 tahun. Tak pasal isi, tak pasal apa. Mudah-mudahan kadang-kadang masalahnya. Masalah yang terbesar bagi kita adalah ego kita. Ego itu direndah sedikit. Adil lo punya keagak, adil lo minta maaf. Macam-macam tu. Diusap-usap boleh kawan yang di kopi itu kan. Apa ya? Nah, jangan kau minta maaf dulu. Dia maafkan tu. Ketika kalau mati mayat kau, dia maafkan lagi. Karena itu mari kita semakin taat, semakin beragama, semakin lunak hati kita untuk bersaudara. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Kalau innamal a'malu binniyat tak sah amalnya kecuali ikhlas. Kalau innamal mu'minuna ikhwah tak sah disebut dia seorang beriman kalau dia tidak bersaudara. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabiru al-absar. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.